seluruhnya di sini disebutkan gitu loh. Jadi semua penanggulangan bencana tanpa longsor. Nah kalau kayak gini ini kan semuanya oke. Saya cuma mengacu kepada misalnya pasal 8, coba saya lihat. Nih, setiap orang berkewajiban ini yang nyebut longsor itu cuma B ini loh, melakukan kegiatan penanggulangan bencana longsor. Ya, tapi kalau malah lebih baik ketika itu bencana umum, maka ini bencana umum aja, karena di tempat lainnya itu yang pasal-pasal berikutnya cuma bencana, tidak berbicara tentang khusus tanah longsor. Terus seharusnya tuh misalnya yang 16 nih ya. Ini kan semua ini kan ada di pasal di peraturan pemerintah 21 ini sepertinya copy paste persis banget. Peraturan pemerintah nomor 21. Nih. Ini kan misalnya nih perencanaan penanggulangan bencana sebagai dimaksud meliputi tadi misalnya kan lebih implementatif gitu ya. Ini kalau kita berbicara di sini ini juga semua kerentanan, dampak dan lain-lain ini kan lebih kepada pengurangan risiko. Tapi kan harusnya lebih implementatif. Misalnya perencanaan penanggulangan bencana ya apa ya? Misalnya menetapkan daerah rawan bencana. Oh ini huruf B pasal 8 misalnya ini contohnya. Oh ini tadi. Ya yang tadi yang saya lakukan. Misalnya tadi menetapkan daerah bencana, tapi bukan untuk kewajiban masyarakat ya, karena ada nggak kewajiban dari pemerintah daerah? Nggak ada. Ini kewajiban masyarakat saja. Harusnya kan di sana harus ada kewajiban pemerintah daerah, jadi sehingga itu akan dilakukan oleh BPBD gitu loh maksud saya. Oh, ini malah masyarakatnya loh. Bagaimana masyarakat kalau misalnya menjaga kehidupan sosial, menikah bisa, tapi melakukan kegiatan penanggulangan bencana tanah longsor, masyarakat seperti apa, Anjay, gitu. Nah, seperti itu, Kak. Mungkin dicermati satu-satu. Oke, mungkin saya stop sini. Yang jelas intinya ini, nah ini semuanya ini, Pak, sepertinya ya di undang-undang, di peraturan pemerintah nomor 21 itu. Persis bagian. Mungkin itu yang masukan terutama ini Pak Saiful yang menyusun, mungkin Pak Saiful nih. Karena bukan sama Bu nanti Pak Saiful yang finishingnya. Iya Pak Saiful kan lebih dia kerja keras nanti Pak Saiful itu. Monggo Pak Kiai Ghazali. Ora Afzal iki lek enggak ada antum sampaikan. Pak Kiai Ghazali. Halo, monggo. Kalian lihat dari sisi apa, monggo diterawang dari mana. Sinyal di tempat saya. Monggo. Putus saya, Ustaz Fajar. Jadi Malang kok neng desa iya, enggak tahu ini. Oke, monggo. Lanjut. Ya, Di Malang loh, Budina. iya, memang saya menyimaknya pun enak tuh dingin. Terus putus. Hingga dengan begitu informasi yang dari Pak Saiful, mungkin Budina juga saya tadi terputus-putus. Saya nggak tahu ini kondisinya kok sebenarnya nggak tepat. Pada intinya begini, memang di dalam setiap pembuatan dengan fakta-fakta yang ada hukum itu bisa ada kesinkronisasan dengan pemerintahan setempat. Jadi mungkin sementara itu saya tadi lihatnya tidak
dan mendengarnya terputus-putus itu Bu Dina, maaf ini. Nggak apa-apa. Yes, saya ikutlah ini ya, ikut. Terima kasih, ya gitu aja. Saya sudah mengirim itu draft tadi Pak ke Bu, WA sudah kita terima. Matur suwun. Sampun Bu, sampun saya baca juga. Gimana Pak Sebul? Nggih, nanti mungkin saya coba sistematisasi mungkin. Nggih, betul. Karena memang ini yang kurang sosiologisnya. Kemarin kita sudah mendiskusikan kalau sosiologis ini yang kurang. Karena paling tidak kan ada 3 nih Pak. Filosofis, yuridis, sama sosiologis. Iya, betul. Nah, kalau saya lihat nih sekilas saja, tadi kebetulan Bu Dina memunculkan rapordanya, mestinya yang pertama kali di konsideran itu yang muncul itu adalah dimensi ideologis sebenarnya. Penanganan bencana ini mengacu kepada tetap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kan begitu. Dalam arti dalam penelitian panjenengan kan sudah sebutkan menjaga seluruh tumpah darah, gitu kan? Itu ada di bagian pendahuluan atau pendahuluan, kalau tidak salah di kajian panjenengan itu. Nah, mungkin itu nanti bisa dimunculkan dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua mungkin politik hukumnya. Apa yang kita coba lindungi, bagian siapa-siapa saja yang kita coba lindungi, dan bagaimana cara pelindungannya seperti apa. Nah, itu mungkin nanti di konsideran bisa saya tambahkan seperti itu. Mungkin demikian Bu, kalau saya. Monggo Bu Dina. Nggih, kalau itu saya malah belajar toh. Saya kaitannya dengan hukum tadi saya malah belajar. Biasanya kalau kita membuat tim itu juga ada Prof. Jito. Ya kalau dari itu Prof. Sujito itu. Nggih, Prof. Sujito niku ngajar juga di tempat ngajar dulu di UMS, Bu. Oh nggih. Saya lulusan UMS. Oh nggih, di Solo. Beliau tuh ngajar juga di Magister Manajemen Bencana, dan waktu saya membuat draft pengelolaan peraturan pemerintah kaitan dengan kebencanaan tadi, beliau ketuanya, Pak. Nggih. Nggih, matur nuwun Ibu. Nggih. Saya kembalikan ke Pak Fajar, monggo Pak. Pak Saiful, nanti yang di ini apa referensi yang diminta ke Bu Dina tadi apa saja? Mungkin ini teori penanggulangan bencana. Oh ya. Mungkin itu yang harus ada. Artinya kalau referensi internasional pun tidak apa-apa, tapi yang penting sebenarnya itu juga digunakan di undang-undang yang di pusat nih. Jadi biar searah gitu. Kalau dia mulai teorinya siapa, nanti ke perda siapa. Gitu. Saya berikan, soalnya kan ketika membuat undang-undang itu saya juga ada. Anjir, itu lebih baik. Ya. Dari luar kayaknya. Dari luar. Carter ini. Oh, ini Carter. Di Carter. Iya, Bu. Atau naskah akademik, Bu Dina? Saya punya Pak. Okay. Nanti tak cari dulu naskah akademik kan saya tuh yang naskah akademik yang pengelolaan peraturan pemerintah itu nanti saya cari, kan udah lama banget. Bahkan naskah akademik yang buat pengelolaan itu juga saya buat naskah akademiknya yang tentang pembuatan BPBD itu, pembentukan BPBD provinsi. Nanti saya cari dulu di ini. Tapi udah ganti-ganti soalnya saya cari di hard disk. Iya. Kemarin tuh kita juga nyusun Bu, penanggulangan tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan ini. Tapi itu raperda inisiatif Ponorogo. Kita termasuk jadi tim penyusun. Ada berapa itu. Tapi nanti kalau dari Bu Dina kan lebih mendekati sisi pengelolaan bencananya. Iya, tentang bencana soalnya. Saya kan bencana persis. Iya, Bu. Ya, pasti dasar-dasarnya dari situ, Pak. Betul. Nggak apa-apa kalau itu copy paste
karena kan memang cuma teorinya cuma itu. Oh, iya. Iya, Bu. Nanti mungkin di paraprase lah. Dia di paraprase, benar. Biar nggak plagiasi. Iya. Kira-kira itu ya, Bu Dina. Iya, Mungkin Pak. sebagai penutup, Bu Dina, mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan dari Bu Dina. Bisa kita Nggak ada, catat. tapi nggak ada, tapi saya salut dengan ini apa namanya Pak Fajar dan tim ini yang sepertinya amat sangat ini ya apa namanya tertarik terhadap kebencanaan ini, tapi memang ada beberapa hal, maksudnya mohon maaf ini ya, mohon maaf tapi menjadi masukan. Ketika kita berbicara tentang penanggulangan bencana setelah undang-undang peraturan pemerintahnya, dan maka ada perka-perka yang memang harus kita cermati, walaupun sebenarnya Pak Fajar tidak setuju dengan perka nomor 1, bahwa bagaimana pengelolaan bencana itu harus juga adanya kearifan lokal dan lain-lain, tidak ada di sana gitu loh. Kan perka nomor 1 jenengan kasih garis bawahi loh di tulisan panjenengan itu yang tidak sesuai, karena di sana tidak berbicara tentang, tapi tentunya perka-perka ini harus kita pelajari untuk diacu untuk dalam pembuatan perda kaitan dengan BPBD. Mungkin itu. Mungkin juga kalau Pak Saiful membaca tentang, nanti coba saya habis ini saya searching, nanti saya berikan. Bahwa kalau akan, karena tadi kalau kita ini membuat pengelolaan bencana tapi dasar hukum di atasnya itu tidak menguatkan, misalnya ada peraturan kepala badan yang harus membuat rencana penanggulangan bencana daerah, ya, atau SOP. Kalau yang saya kebetulan yang membuat SOP pengelolaan bencana gunung api, karena itu memang gunung api untuk di Sleman itu demikian pentingnya gitu loh. Karena kan dampaknya besar ya dibandingkan bencana lain di Jogja. Jadi kita harus tadi itu mengacu kepada perkanya, Pak. Nanti saya ini kan, kalau kita ada mengacu kepada perkataan, BNPB juga bertanggung jawab terhadap tadi anggarannya. Karena anggaran BNPB, jadi ada dana, mungkin saya ini ya, ada dana namanya on call. Jadi dana yang di on ketika dengan call ya, jadi on call namanya istilahnya, karena dana itu dipakai kalau dibutuhkan. Itu dana itu alokasinya ada di kabupaten, ya, adanya di kabupaten. Tapi boleh BNPB itu memberikan, jadi memberikan pinjaman gitu loh. Ketika itu dianggap misalnya bencana longsor, ketika nanti musim hujan ke depan, Pak, awas loh Pak, La Nina ini pasti akan besar ini, akan banyak longsor ya. Itu karena ketika longsor di Ponorogo misalnya amat sangat besar dan BPBD tidak mempunyai alokasi anggaran, maka bisa itu anggaran itu diminta dari BNPB. BNPB memberikan alokasi anggaran, kemudian bisa digunakan ketika tanggap darurat. Tanggap darurat itu harus ditentukan oleh kepala daerah. Jadi kepala daerah menyatakan bahwa ini kita kondisi tanggap darurat, maka dana itu boleh dipakai. Dan kemudian kan kalau dana tanggap darurat kan bukti-buktinya gitu kan bisa dibuat, bukan harus ada lelang dan lain-lain gitu loh kebutuhannya. Itu mungkin yang penting juga diketahui supaya jadi pentingnya dana BNPB, makanya saya masukkan tadi dana dari APBN, tidak hanya APBD, APBN pun bisa diambilkan. Mungkin itu untuk tambahan dari saya. Saya kira terima kasih Bu Dina atas pencerahannya, ya, ilmunya, ya. Semoga menjadi amal soleh, amal jariah nanti untuk kepentingan keilmuan, juga untuk kepentingan masyarakat. Saya kira di situ. Dan saya berharap ini bukan silaturahmi yang terakhir, Bu Dina. Nanti bisa kita sambung silaturahmi berikutnya. Termasuk tadi kita tunggu, Bu, yang referensi-referensi yang
Iya. Tunggu oleh Pak Saiful. Ini tanggung jawab Pak Saiful nanti. Iya. Iya, saya ini kan. Dan sekali lagi kami aturkan terima kasih banyak, baik kami dari Ketua Tim, peneliti maupun dari Unida, Bu. Ya, ini kan bukan juga bagian dari kerjasama Unida dengan UGM. Karena nanti bisa kerjasama kita ke depan ya, supaya lebih lebih kita tingkatkan, bisa lebih produktif lagi ya ke depan. Saya kira itu. Dan saya kira sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala pencerahan, ilmu dan sebagainya. Dan kami selama ini mohon maaf Bu, kalau ada beberapa kekurangan-kekurangan. Untuk selanjutnya monggo Mbak Nurfia, saya kembalikan ke jenengan waktunya. Masih enggak ada Mbak Nurfia? Nurfianya hilang. Silakan. Saya nutup, Ra. Ya, monggo. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ibu Dina Ruslanjari yang telah meluangkan waktunya dan meluangkan waktunya pada forum grup diskusi pada hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup ya, Ustaz ya, langsung ditutup. Ya. Yes, saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tertutur kata. Sebelumnya marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Billahi taufik walhidayah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Dina. Pak Pram, mari Pak. Ini udah langsung dipoto ini. Di YouTube Bu ini nanti Bu ya. Oh, di YouTube kan toh? Oke, nanti saya YouTube kan. Oke. Nanti saya kirim dengan. Saya bagi 3 Bu per jam nanti.